bukanlah ahli yang tadi. Dua orang ya. Diajukan juga Romin Dahuri. Diajukan juga Danang Misel. Diajukan juga presiden dan sebagainya. Tidak ada yang diperiksa. Sedangkan Jokowi menghabiskan 2,7 miliar. Danang Misel 1 miliar 600 juta. Kemudian Romin Dahuri 1 miliar 4 juta. Apa namanya, saksi ini 200 juta lebih dan sebagainya. Kemudian saksi tadi organizer menghabiskan 5 miliar. Apa ini? Kok minta pertanggungjawaban ke bendahara? Sedangkan bendahara itu mencairkan uangnya saja harus pakai tanda terima, harus pakai persetujuan. Emangnya ibu itu bisa ngambil sendiri uangnya? Kan tidak bisa. Kecuali ada tanda tangan daripada ketua. Itulah, jadi inilah jahatnya nih Polres Selatan ini. Begitu kami ajukan ke sini, langsung diajukan juga P21 tahap pertama dan tahap kedua. Jadi saudara tahulah apa maksudnya kan? Supaya pra-peradilan ini maksudnya gugur. Pra-peradilan ini kan terkait sah tidaknya surat penangkapan dan seterusnya, sah tidaknya penahanan, terus mengenai tindak pidana lain. Dan ini semua otak dia itu di sini langsung jalan gitu loh. Jadi harapan kita polisi itu membuat terang masalah, tapi di Jakarta Barat dia dipidana. Dengan cara bagaimana? Ibu itu tidak mengerti hukum. Dia tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Dia diinapkan di penginapan di apa? Di pondok apa itu? Pondok bambu. Demikian juga di sini harapannya kepada kawan-kawan ini. Harapannya inilah tentunya. Maka ini sini tidak boleh apapun alasannya, hukum harus ditegakkan. Seperti itulah kira-kira yang bisa dibantu. Nah, selebihnya oleh rekan kedua ini. Menurut Bapak sendiri, kenapa sampai Ibu Sri tidak diperbolehkan hadir di tempat ini? Ya, pertimbangannya hakim apa tuh? ya karena sudah diberi kuasa kita. Mas, menurut Bapak sendiri itu masuk akal nggak? Hanya karena diberi kuasa kemudian beliau tidak boleh hadir? Ya kan, beliau kan hakim anggota, Tunggal, Pak. ada ketuanya. Pak, terkait ini Pak, apa namanya, tidak hadirnya para saksi yang apa namanya yang dipanggil itu Pak ya, terkait dengan PD Perjuangan terus. Kira-kira Pak, itu sah nggak Pak? Kalau mengambil keputusan nanti. Oke. Kalau berani dia memperpanjang ini, kami gugat betul-betul. Kami gugat perdata. Saya sudah mengalokasikan anggaran saya untuk ini. Apapun alasannya di persidangan ini, kalau tidak dibenarkan ini, saya gugat perdata, saya buat tuh. Oke, ini jadi informasi ya. Sebenarnya permohonan pra-peradilan kita sudah di tanggal 15 Agustus. Terregister 16 Agustus. Sementara Polres Jakarta Selatan itu baru di 30 Agustus dia daftarkan register perkaranya melalui jaksa penuntut umum. Jadi sebenarnya kita duluan yang mengajukan pra-peradilan. Itu penting sebagai catatan dan kita sudah ajukan ini di replik maupun di surat permohonan pra-peradilan kita. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tidak terlambat. Kita yang duluan. Cuma persoalannya harusnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meng-hold dulu perkara pokok karena kita sudah ada dulu di atas 15 Agustus 2024. Sementara jaksa baru memberikan dokumen perkara Bu Sri Sutarti itu di 30 Agustus. Pada saat sidang pertama pra peradilan 29 Agustus 2024 itu semua termohon maupun saya termohon maupun turut termohon tidak ada yang datang. Kenapa tidak ada yang datang? Karena dia berusaha untuk lebih dulu pokok perkaranya disidangkan dengan alasan supaya pra peradilan kita gugur.
Padahal sebenarnya jadwal persidangan pra peradilan sudah lebih dulu datang 29 Agustus 2024. Sementara sidang pokok perkara dakwaan itu tanggal 4 September 2024. Itu pun 4 September itu kita baru dikasih pemberitahuan jam 10 pagi oleh jaksa penuntut umum. Klien kita tanpa pemberitahuan sudah dibawa dari Pondok Bambu ke tahanan di belakang. Jadi ini sudah ada kriminalisasi atau bahkan mungkin penyeludupan hukum. Kita ada kuasanya dari kejaksaan, dari kepolisian kita sudah dampingi. Tapi kenapa jaksa tidak berkoordinir dengan kita terkait adanya sidang tanggal 4 September 2024? Itu yang kita sayangkan jaksa penuntut umum maupun mungkin pengadilan. Karena harusnya pra peradilan dulu yang harus diperiksa, barulah pokok perkara. Setiap orang kan punya hak. Tersangka apalagi itu sudah diatur di KUHP bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan pra peradilan. Itu poin. Satu pertanyaan Pak, kenapa itu bisa terjadi? Biar masyarakat yang menilai. Gitu. Pak, terkait keterlibatan Pak Joko Widodo ya sebagai pejabat pemerintah, apalagi di kepala negara Pak, ini kira-kira apakah ada oknum dalam tanda kutip Pak yang bermain di kasus ini? Kalau untuk oknum, mungkin rekan media bisa mengira sendiri. Kan yang kita mohonkan, para pihaknya ada Polres Jakarta Selatan. Lalu turut termohonnya ada kejaksaan, ada Misal Yofi, Prof. Dahuri, Presiden, Ketua PDIP, Kementerian SDM, Kementerian Desa. Nah, kenapa kita masukkan sebagai pihak? Karena bisa dilihat sendiri dalam persidangan tadi ada kaitannya. Tapi kenapa mereka tidak datang? Ada terima uangnya 1,6 miliar Promendahuri, 1 miliar 40 juta dari Misel. Apa itu tidak fantastis? Sedangkan ini si istri loh ya, ahli waris katanya melaporkannya tujuan 750 juta loh. Jadi jauh Pak, janggal Pak. Janggal itu istri loh. Sedangkan yang suaminya itu PT, MOU-nya dibuat bapak tadi. Walaupun dibilang lupa katanya. Orang zaman itu sekjennya dia kok. Terus untuk ini Pak, waktu Bu Sri Suwati itu jadi tersangka itu dikenakan pasal apa? 372, 378 penipuan penggelapan. Penipuan penggelapan. Dengan bukti-bukti. Nah, bukti-buktinya sebenarnya adalah antara koperasi, ketua umum, sama pemberi dana atau dalam hal ini kontraktor. Tapi kenapa yang disudutkan hanya klien kita? Pelakunya tunggal loh, tidak ada pasal 55 turut serta atau turut membantu dalam penyidikan Polres Jakarta Selatan. Itu yang menjadi tanda kutip sebenarnya. Kenapa pelakunya tunggal? Begitu. Itu yang kita tidak terima. Kenapa? Jawab sendirilah untuk media semua. Ya karena jawabannya adalah karena Polres Jakarta Selatan itu adalah tidak jelas fungsinya buat apa. Jadi ibaratnya itu penyapu sampah lah gitu. Pelakunya banyak, itu ibu sendiri yang terdakwanya gitu loh. Ada yang menulis menambahkannya ya. Mohon izin Bang. Ini nih rekan saya nih. Coba. Ya mohon izin Abang. Apakah maksudnya itu dengan sengaja mengorbankan satu orang demi menyelamatkan nama-nama orang penting di negeri ini? Sebenarnya tidak diselamatkan. Mereka aja merasa selamat. Saya gugat. Bapak akan melakukan gugatan lebih lanjut. Tidak dibebaskan di sini. Saya gugat saya gugat perdata. Oke. Pak, sebagai bendahara Ibu sendiri kan, dia punya bukti bahwa dia mengambil uang itu atas persetujuan dari ketua umum dan sekjen. Nah, dia kan ada bukti bahwa ini uang sebagian dikasih ke sini itu kan ada buktinya. Ada buktinya. Nah, tapi kenapa pembuktian itu tidak bisa memberatkan yang lain gitu, hanya Bu Suwati sendiri yang diberatkan? Ya karena begini, kami kasih bukti itu ke penyidik, tapi penyidik nggak manggil yang lain. Apa salahnya? Penyidik misalnya menetapkan siapa itu tersangka,
yang tersangka koruptor itu. Ya kan? 1,6 miliar loh. Artinya kesaksian dari Bu Suwarti sendiri tidak bisa membantu. Makanya ibu itu datang ke kantor nangis. Hanya bapak lah yang saya percaya ya. Ya, Ini temannya nih datang ke kantor nih. Bapak ini yang bawa. Hanya bapak lah yang saya percaya. Yang lain semuanya tidak tahu lagi ya. Itu menangis loh. Saya terima dia tanpa uang. Yang pertama ya. Saya terima. Ya. Supaya kita tahu seperti apa masyarakat kita. Iya. Awalnya saya curiga, benar nggak sih transaksinya ini, ibu ini sampai 5 miliar gitu loh. Tadi saksinya mengatakan 5 miliar diterima, event organizer. Apalagi 5 miliar diterima loh. Belum kaus-kaus, belum yang lain, belum sawerin